Jumpa kembali di Karya Satria. Jangan lupa ya, subscribe dan dukung terus channel ini. Baik sahabat, kali ini kita akan mencoba dinamo kipas angin yang baru datang. Banyak sahabat-sahabat yang belum tahu cara menggunakan atau menghidupkan dinamo tanpa saklar, yang dimana baru kita beli dari toko online ataupun toko elektronik terdekat. Baik teman-teman, kini kita akan mencoba cara menghidupkan dinamo ini ya. Ini baling-baling, ini kabelnya tanpa menggunakan saklar, yang akan kita coba hidupkan melalui stop kontak listrik langsung, dimana kita akan mengetahui untuk fungsi daripada dinamo ini. Nah, ini kabel hitam ialah kabel api, menandakan kabel api ya, untuk ke listrik. Yang kabel biru dan kabel putih dan juga yang kabel merah ialah tanda untuk kecepatan dinamo tersebut, atau speed kecepatan 1, speed kecepatan 2, dan speed kecepatan 3. Oke, ini kabel hitam dan ini kabel biru kita coba, dan ini kabel putih kita coba juga, dan ini kabel merah yang menandakan biru nomor 1, putih nomor 2, dan merah nomor 3. Oke, kita akan coba pasang solasi untuk menandakan perputaran dinamo ini dengan menempelkan sedikit solasi plastik ya. Baik teman, kita coba untuk menghidupkan dinamo kipas angin tanpa saklar, dan teman akan juga mengetahui untuk fungsi dinamo tersebut, sekaligus mengetahui kecepatan nomor 1, 2, dan 3. Ingat teman, lambang daripada kabel warna hitam tidak akan pernah kita tinggalkan dalam setiap mengetes atau menggabungkan warna kabel biru, putih, dan merah. Warna hitam pasti tetap terkoneksi dengan saluran listrik. Oke, kita coba dulu yang warna biru. Jadi yang satunya warna hitam dan satunya warna biru. Kita ulir dulu untuk ujung kabelnya agar supaya rapih dan juga enak. Ingat ya teman, setelah kabel warna hitam terkoneksi dengan listrik, jangan sentuh kabel biru, merah, ataupun putih. Untuk menghindari terkoneksinya kabel ini, kita akan mencoba untuk melilitkannya. Nah, ini warna merah di ujung dan warna putih juga di ujung, agar tidak saling bersentuhan. Jangan sekali-kali teman memegang ujung kabel bila kabel warna hitam sudah terkoneksi di stop kontak. Oke, ini ada 2 lubang kabel, yang satu warna hitam dan satu warna biru. Akan kita koneksikan ke stop kontak tersebut. Yang pertama warna hitam untuk tanda pengenal apinya, dimana warna hitam tersebut tidak akan pernah dilepaskan untuk menggabungkan warna biru, putih, dan merah. Kita ulirkan terlebih dahulu agar rapih, tidak berserabutan. Lanjut, warna hitam terlebih dahulu yang kita masukkan ke dalam lubang tersebut, lubang stop kontak ya teman, maksudnya. Dekatkan terlebih dahulu,
stop kontaknya ini dia. Ini kan saja. Masukkan terlebih dahulu yang warna hitam ya, kabel warna hitam. Masukkan saja ke lubang stop kontak. Setelah itu jangan sekali teman memegang ujung kabel yang lainnya. Pegang di bagian baju kabel yang biru. Kita akan mengetes warna biru atau kecepatan nomor 1 apakah berfungsi. Ini dia. Masukkan ke lubang stop kontak yang sebelahnya atau yang kedua. Perhatikan baling-baling sudah terisolasi tersebut apakah berputar. Oke, kita masukkan. Oke, itu dia berputar ya teman. Nomor 1 berfungsi, baling-baling berputar. Kita coba lagi. Itu berarti menandakan kabel biru ataupun yang nomor 1 itu berfungsi ya. Oke, di sini pun juga bisa, kalaupun bolak-balik tidak berpatokan kiri ataupun kanan, tidak apa-apa, yang penting jangan saling bersentuhan. Berputar ya sahabat. Cabut kembali. Oke, baik. Untuk nomor 1 atau kabel warna biru hasilnya berfungsi. Selanjutnya kita coba untuk kabel berikutnya atau kecepatan yang nomor 2 yang berwarna putih ya, dan yang warna hitam tidak akan pernah tinggal. Ingat teman ya, warna hitam itu adalah kabel apinya, kabel utama. Masukkan untuk kabel warna putih. Oke, berfungsi, baling-baling berputar. Berputar ya. Untuk fungsi nomor 2 warna putih berfungsi juga. Selanjutnya next yang kabel warna merah ya teman. Kita ulirkan dulu untuk ujung kabelnya agar tidak bersentuhan. Masukkan kembali kabel yang warna hitam. Selanjutnya yang warna merah. Apakah berfungsi? Ya, berfungsi teman. Oke, jadi untuk kabel biru, putih, dan merah berfungsi semua. Begitulah sahabat untuk cara mengetes dinamo kipas angin baru tanpa menggunakan saklar, sekaligus kita mengetahui kecepatannya. Oke, mantap ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.